Selamat pagi, Bu. Ibu sudah ini? Ini sebelumnya perkenalkan saya Eka yang bertugas pada praktik mandiri. Sebelumnya, boleh saya mengetahui nama dan usia Ibu berapa? Nama saya Ika dan usia saya 28 tahun. Anda kalau boleh tahu, Kalau aku Pak, gimana? di Jalan Silikus. Aku sebelumnya kalau boleh tahu tujuan Ibu datang ke sini untuk apa nih Ibu? Apakah ada keluhan juga? Saya ingin menggunakan kabin. Ingin menggunakan kaki nih Ibu. Kalau boleh tahu tujuan Ibu menggunakan kaki itu untuk menghidupkan, menunda atau menjalankan kehamilan. Untuk menjalankan kehamilan itu karena anak saya kebetulan masih kecil. Kalau boleh tahu usianya berapa Ibu? Usianya 7 bulan. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah menggunakan KB? Sudah Kalau boleh tahu itu KB apa? kabin komplikasi kabin saya dan Karena apa Ibu berhentinya? karena saya sering lupa minumnya. Kalau boleh tahu Ibu ingin menggunakan KB yang jangka pendek atau jangka panjang? Pendek. Jangka pendek. Nah Ibu di sini saya ada ABBK yaitu alat bantu pengambil nilai keputusan ber-KB. Nah di sini karena Ibu tadi memilih yang jangka pendek Ibu ya, saya jelaskan sedikit nih Ibu tentang KB yang jangka pendek. Di sini ada bel yang dimana seperti yang Ibu jelaskan tadi, saya tidak menganjurkan untuk bel ini karena ini tuh diminum setiap hari dan itu juga bisa lupa untuk menarik. Selanjutnya itu ada suntik KB 3 bulan yang dimana ini dilakukan 3 bulan sekali dan ini kandungannya ada hormon progestin saja. Yang ketiga itu ada suntik 1 bulan atau bulanan yang dimana ini dilakukan sebulan sekali dan hormon yang terkandung di sini ada hormon estrogen dan progestin. Yang keempat itu ada program yang dimana ini sering disebut sebagai kontrasepsi ganda, yaitu yang bisa digunakan untuk kontrasepsi lain. Ini bisa berbarengan dengan menggunakan kondom ini. Nah, tetapi saya tidak menganjurkan ibu untuk memakai kondom karena ini itu juga bisa bocor ya dan terjadi hal lain. Nah, dari KB yang saya jelaskan tadi, Pak Ibu menggunakan KB yang mana? Saya pilih yang suntik 3 bulan itu. Saya jelaskan sedikit nih Ibu tentang suntik KB 3 bulan. Adapun yang seperti yang saya jelaskan tadi itu, suntik KB 3 bulan ini hanya dilakukan 3 bulan sekali. Nah, suntik KB ini juga sangat efektif nih Ibu dan juga mudah untuk berhenti, namun perlu waktu untuk dapat hamil kembali. Dan ini juga aman bagi hampir semua ibu nih, dan juga yang tidak bisa menggunakan suntik KB ini yaitu seperti memiliki tekanan darah tinggi. Apakah ibu sebelumnya memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi? Tidak ada. Selanjutnya itu ibu menyusui kurang dari 6 minggu. Tadi karena ibu juga bilang anak ibu usianya 7 bulan ya ibu ya, dan ibu juga menyusui sejak basi ibu ya. Dan selanjutnya itu ada hamil. Apakah ibu sudah yakin ibu tidak hamil atau mungkin hamil? Saya tidak ada. Ibu selanjutnya itu ada kondisi lain seperti ibu memiliki riwayat kanker payudara, diabetes. Apakah ibu memiliki riwayat tersebut? Tidak ada. Dan apakah ibu merokok? Tidak juga. Ibu sebelumnya apakah ibu sudah yakin ingin menggunakan KB ini? Sebelum melakukan pemeriksaan di sini saya mempunyai formulir persetujuan. Jika ibu setuju, ibu bisa tanda tangan di bawah sini ibu nih. Ibu, terima kasih ibu. Selanjutnya sebelum saya
suntik 3 bulan, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepada ibu, yaitu seperti pemeriksaan berat badan, suhu, dan tekanan darah ibu. Setelah itu saya akan melanjutkan untuk memberikan suntikan. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Ya, baik ibu, mari. Mbak ibu, mari ibu, silakan duduk ibu. Bagaimana perasaannya ibu? Saya sudah lega, ibu sudah disuntik. Apakah ibu ada merasakan nyeri? Tidak ada. Ibu bagus ya ibu ya. Setelah saya amati juga, ibu tidak ada mengalami reaksi alergi ya ibu ya. Berarti ibu cocok dengan KB suntik 3 bulan ini. Nah, adapun efek samping yang mungkin akan terjadi, namun ini bisa juga tidak terjadi pada ibu ya ibu ya. Di sini ada perubahan haid bulanan yang dimana mungkin bisa terjadi flek ataupun ibu juga bisa tidak haid atau amenorrhea, yang dimana ini juga bisa akan kembali sembuh lagi ibu ya tanpa melakukan pengobatan yang lain. Yang kedua itu ada peningkatan berat badan. Nah, di sini ibu cara mengatasinya itu ibu bisa berolahraga dan makan makanan yang bergizi dan seimbang. Dan adapun juga keluhan lain seperti sakit kepala ringan, itu ibu bisa mengatasinya dengan istirahat yang cukup dan minum air putih yang banyak. Dan juga ada nyeri pada payudara ibu, yang dimana itu cara mengatasinya itu ibu bisa menggunakan bra yang tidak ketat atau longgar, dan ibu juga bisa mengopres menggunakan air hangat sampai nyerinya hilang ibu. Dan juga ada mual-mual, itu untuk mengatasinya itu ibu bisa makan sedikit-sedikit tetapi sering ibu ya. Apakah ibu sudah paham yang saya jelaskan tadi? Sudah ibu. Apakah ibu bisa mengulangi yang saya sebutkan tadi efek sampingnya? Sebutkan 3 saja ibu. Jadi ada berat badan yang meningkat, sakit kepala ringan, dan nyeri pada payudara. Ibu ya. Selanjutnya adapun tanda-tanda bahaya yang perlu ibu ingat. Jika ibu mengalaminya, ibu bisa langsung datang ke fasilitas terdekat ibu ya. Yang pertama itu ada nyeri kepala yang berat atau migrain ibu ya. Yang kedua itu pandangan ibu kabur dan kulit ibu menguning mungkin. Dan selanjutnya itu ada perdarahan yang hebat ibu ya. Apakah ibu sudah paham? Ibu di sini saya juga ada kartu KB untuk ibu. Di sini sudah tertera nama ibu dan nama suami serta tanggal lahir ibu dan alamat ibu. Nah, di sini juga sudah saya tuliskan tanggal kunjungan ibu hari ini, tanggal 3 Desember 2025, dan tanggal jadwal kunjungan ulang ibu kembali ke sini pada tanggal 25 Februari. Ibu nih, apakah ibu sudah paham? Nah, saat ibu melakukan kunjungan ulang juga ibu jangan lupa untuk membawa kartu ibu ya ibu ya. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Tidak ada ibu. Baik ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu karena sudah mempercayai saya untuk melakukan KB pada ibu ya ibu ya. Terima kasih ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya